Di penghujung akhir dari kalender liturgi, kita disajikan bacaan-bacaan yang singkat-singkat. Bacaan Injil hari ini kerap digunakan ketika panitia dana pembangunan gereja mencari dana untuk membangun gereja, fasilitas gereja, apapun. Yesus senantiasa melihat dari kacamata yang berbeda dari yang orang lihat. Yesus melihat janda ini hanya memberikan 2 peser, 2 koin saja ke dalam peti. Yesus memberikan apresiasi yang jauh lebih besar daripada mereka yang memberi kelimpahannya. Pesan moral bacaan ini jelas. Apapun kontribusi seseorang dalam membangun rumah Tuhan tidak boleh diremehkan. Entah ia hanya bisa menyumbang waktunya, menyumbang tenaganya, menyumbang uangnya yang tidak banyak itu, semua berharga. Apalagi jika itu diberikan dari kekurangan, bukan dari kelebihannya. Maria juga sebagai orang Yahudi dipersembahkan dalam bait Allah untuk terlibat di dalam rencana keselamatan Allah. Dengan gembira, keluarga Nazaret, keluarga Maria mempersembahkan Bunda Maria ke dalam bait Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Hari ini gereja memperingati peringatan wajib Santa Perawan Maria dipersembahkan dalam kenisah. Saudara, mari kita satukan hati dan budi kita seraya mohon ampun kepada Tuhan atas segala dosa dan juga kesalahan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang memanggil orang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sisi kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber cinta kasih, Engkau menerima persembahan hidup Sang Perawan Maria yang kami peringati hari ini. Semoga berkat pertolongan doanya dan kekuatan rahmat-Mu, kami tekun mengabdi kepadamu demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari kitab Wahyu. Aku, Yohanes, melihat sungguh anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang. Pada dahi mereka itu tertulis nama anak domba dan nama bapanya. Lalu aku mendengar suatu suara dari langit, bagaikan desau air bah dan bagaikan deruh guruh yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu bunyinya seperti permainan kecapi. 144.000 orang itu menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tata dan di depan keempat makhluk serta tua-tua. Tidak seorang pun dapat mempelajari nyanyian itu selain ke 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi. Merekalah orang-orang yang mengikuti anak domba kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai kurban-kurban sulung bagi Allah dan bagi anak domba. Dan di dalam mulut mereka tiada terdapat dusta. Mereka tidak bercela. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah angkatan yang mencari wajah-Mu, ya Tuhan. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya, jagat dan semua yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkan bumi di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Inilah angkatan yang mencari wajah-Mu, ya Tuhan. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus?
orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, dan tidak menyerahkan diri kepada penipuan. Inilah angkatan yang mencari wajah-Mu, ya Tuhan. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah penyelamatnya. Itulah angkatan orang-orang yang mencari Tuhan, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Inilah angkatan yang mencari wajah-Mu, ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Berjaga-jagalah dan bersiap-siaplah, sebab Anak Manusia datang pada saat yang tidak kalian duga. Haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Di bait Allah, tak kala mengangkat muka, Yesus melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Maka Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberikan persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberikan dari kekurangannya, bahkan ia memberikan seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, saudara-saudari sekalian, di penghujung akhir dari kalender liturgi, kita disajikan juga bacaan-bacaan yang singkat-singkat. Bacaan Injil hari ini kerap digunakan ketika panitia dana pembangunan gereja mencari dana untuk membangun gereja, membangun fasilitas gereja apapun. Dan sangat menarik di sini bahwa Yesus senantiasa melihat dari kacamata yang berbeda dari yang orang lihat. Saat itu, Yesus sedang berada di bait Allah. Ia bersama murid-muridnya memperhatikan orang-orang yang memasukkan persembahan mereka ke dalam kotak atau peti persembahan di depan bait Allah. Dan ia melihat seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Komentar Yesus luar biasa. Ia berfirman, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak dari semua orang itu. Sebab semua orang memberikan persembahan dari kelimpahan, tapi janda ini memberikan dari kekurangan, bahkan memberikan seluruh nafkahnya." Paroki kita pun juga sedang menggalang dana untuk tempat ibadat di Puri Indah. Kerap kali panitia maupun peserta maupun umat sangat menghargai mereka yang memberikan dananya banyak, memberikan uang-uangnya, membeli kafling dengan harga yang luar biasa. Tapi mereka-mereka ini memberi dari kelimpahannya. Kalau ada seorang janda hanya memberikan 2 dinar, mungkin kita tidak akan memandangnya dengan berharga. Atau seseorang hanya memberikan tenaganya karena tidak punya uang. Atau mau terlibat dalam kepanitiaan karena dia punya waktu, tapi tidak punya uang. Apakah tetap akan dihargai?
Jawabannya bisa berbeda. Umat kita sangat menghargai uang, sangat menghargai cuan, sangat menghargai mereka yang menyumbang banyak. Tetapi bacaan Injil ini seolah menjadi teguran dan tamparan bagi kita bahwa kerap kali uang bukan segala-galanya. Ketika Yesus melihat janda ini hanya memberikan 2 peser, 2 koin saja ke dalam peti, Yesus memberikan apresiasi yang jauh lebih besar daripada mereka yang memberi kelimpahannya. Kalau demikian, apa pesan moral bacaan ini? Pesan moral bacaan ini jelas. Apapun kontribusi seseorang dalam membangun rumah Tuhan tidak boleh diremehkan. Entah ia hanya bisa menyumbang waktunya, menyumbang tenaganya, menyumbang uangnya yang tidak banyak itu, semua berharga. Apalagi jika itu diberikan dari kekurangan, bukan dari kelebihannya. Yang kedua, kita mau melihat juga kaitannya dengan peringatan Bunda Maria dipersembahkan dalam bait Allah. Apa hubungannya? Jika Yesus melihat orang-orang mempersembahkan uang untuk membangun bait Allah, maka Maria juga sebagai orang Yahudi dipersembahkan dalam bait Allah. Artinya apa? Artinya sejak Maria kecil ia sudah dilirik Allah untuk terlibat di dalam rencana keselamatan Allah. Dengan gembira, keluarga Nazaret ini, keluarga Maria mempersembahkan Bunda Maria ke dalam bait Allah. Mereka ingin agar Allah intervensi dan campur tangan dalam Maria yang masih kecil ini. Dan kita melihat bahwa di usianya yang 17 tahun Tuhan memilih Maria menjadi ibu Yesus. Saudara-saudari sekalian, apa pesan dari perayaan Maria dipersembahkan dalam bait Allah? Orang tua mereka sudah mempersembahkan Maria. Artinya mereka ingin dalam hidup Maria Tuhan ambil bagian dan campur tangan. Mungkin yang perlu kita renungkan adalah apakah kita juga turut ambil bagian memberikan putra-putri kita agar Tuhan campur tangan hidup mereka. Ada pasangan Katolik yang hingga besar anaknya belum dibaptis. Ada pasangan Katolik yang anaknya sudah dibaptis tapi hingga dewasa belum menyambut komuni dan bahkan belum menerima krisma. Ada banyak pasangan perkawinan yang belum menerima krisma bahkan saat-saat terakhir menjelang perkawinannya. Saudara sekalian, kalau kita ingin mempersembahkan anak-anak dan keluarga kita bisa meneladan Maria kecil ini, di mana ayah dan ibunya mempersembahkan mereka, mempersembahkan Maria, agar Maria Tuhan berkenan ambil bagian dan campur tangan. Saudara, semoga inspirasi bacaan senantiasa mendorong kita untuk menyerahkan dan mempersembahkan keluarga kita, anak-anak kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta bermanfaat. Allah Bapa Maha Pengasih, kami persembahkan kepadamu kurban perdamaian dan pujian dengan mengikuti teladan Santa Peran Maria demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Menyembah dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitanmu, Engkau telah membebaskan kami. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan Tubuh sembuh. dan darah Kristus. Amin. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihimu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku, karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini. Maka datanglah ya Tuhan, sekurang-kurangnya secara rohani dalam hatiku, meskipun Engkau selalu telah datang. Aku memelukmu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu, dan jangan izinkan aku terpisah darimu. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kudus, santapan surgawi telah kami terima pada peringatan Santa Perawan Maria. Semoga dengan doa dan pertolongannya kami kelak ambil bagian dalam perjamuan abadi di surga demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ekaristi sudah selesai, marilah pergi, kita diutus. Syukur kepada Allah.